Shalom students! Shalom! Good morning! How are you today? So before we start our lesson today, let's praise the Lord by singing Dalam Nama Yesus. Come on! Letakkan kakinya ya. Ayo! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam Nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Baik students, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, siapkan hati dan pikiran, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang mengalir kepada kami setiap hari. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh belajar firman Tuhan, boleh menghayati firman Tuhan, dan kami juga boleh melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, students, hari ini firman Tuhan temanya adalah kita mau melawan iblis ya, melawan si jahat ya. Karena iblis itu biasanya identik dengan sesuatu yang jahat dan yang sesuatu yang jahat itu identik dengan iblis. Nah, ya. Sebelum itu kita baca dulu firman Tuhannya ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-7. Oke? Mari buka, silakan teacher berikan waktu. Buka Yakobus 4 ayat 7. Nah, oke. Nah, kalau bagi yang belum menemukan ini teacher bantu pakai slide ya. Oke, dengarkan baik-baik, boleh ikut teacher sambil membaca juga. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maksudnya itu iblisnya ya yang lari daripadamu. Nah, bagaimana ya cara kita melawan iblis ya? How? Ya. Cara melawan iblis itu bagaimana sih? How do we do it? Bagaimana cara kita melakukannya ya? Nah, apakah kita melawan iblis yang jahat itu dengan memakai pedang yang tajam, dengan seni bela diri yang hebat, ya? Nah, kalau itu ya itu hanyalah kisah-kisah zaman dahulu ya. Cerita-cerita zaman dahulu. Jadi kalau zaman dahulu tuh kalau orang-orang atau sebuah negara ya, sekelompok orang mau melawan sesuatu yang jahat seperti si iblis, itu mereka biasanya mengangkat senjata, ya kan? Pakai senjata, ada yang pakai pedang, ada yang pakai panah, berusaha menumpas kejahatan, ya. Berusaha menumpas kejahatan itu dengan melakukan pertarungan, bertarung ya.
ya, berperang gitu. Nah, sekarang ya, sekarang kalau di zaman sekarang ini bagaimana ya cara kita melawan sesuatu yang jahat atau bertarung dengan iblis? Nah, di dalam firman Tuhan tadi sesuai dengan Yakobus 4 ayat 7 tadi katanya tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Nah, jadi caranya adalah kita harus tunduk kepada Allah agar kita bisa melawan iblis. Nah, tunduk kepada Allah itu bagaimana sih, teacher? Nih, teacher tunjukkan nih beberapa contoh. Yang pertama, taat kepada perintah Tuhan. Ayo, perintah Tuhan ada berapa? Masih ingat nggak? Ayo, ya. Nah, ayo coba baca-baca lagi Alkitabnya. Nanti boleh tanya Teacher Melda ya. Ayo. Nah, salah satu perintah Tuhan itu adalah menghormati orang tua. Ayo, kamu sudah menghormati orang tuamu atau belum? Kalau kamu belum menghormati orang tuamu berarti kamu tidak taat kepada Tuhan. Aduh, gawat loh. Berarti kamu sekutunya iblis loh. Nah, maka dari itu, kalau nggak mau berteman sama si jahat atau sama si iblis, kamu harus taat kepada perintah orang tuamu. Ya, ketika orang tuamu bicara, kamu harus mendengarkan dengan baik. Tidak boleh dipotong, tidak boleh melawan, ya. Kalau mau berikan tanggapan yang sopan, ya. Jadi ketika orang tua berbicara, ketika orang tua memberi perintah, dengarkan baik-baik perintahnya dan patuhi. Laksanakan dengan baik. Mendengarkan orang tua dan mematuhi orang tua itu berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan. Nah, taat kepada Tuhan itu bagaimana lagi sih? Nih ya. Nah, nih coba lihat contohnya tuh. Ada temannya ditunjuk-tunjuk, diejek, diolok-olok. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh dilakukan. Kalau ada temannya yang nakal mungkin, ada teman yang punya kekurangan, kita nggak boleh ngejek, nggak boleh menghakimi. Nah, ya, jadi yang harus kita lakukan sebaiknya adalah kalau teman kita jatuh ke dalam dosa, atau melakukan suatu kesalahan, kita bantu, kita tolong dia untuk memperbaiki kesalahannya, kita kasih tahu ini salah loh. Kita harus memberikan dia pertolongan ketika dia dalam keadaan susah atau ketika dia melakukan suatu kesalahan, ya. Oke? Nah, kemudian cara berikutnya adalah tunduk kepada Allah, yang berikutnya adalah menghormati Tuhan. Nah, kamu pernah nggak berbicara tentang Tuhan dengan sembarangan? Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Ayo ngaku. Nah, nggak boleh loh nak. Karena nama Tuhan itu kudus. Tidak boleh sembarangan disebut. Maka kita harus menyebut nama Tuhan dengan hormat. Begitulah cara kita menghormati Tuhan. Ya, salah satu caranya. Masih ada caranya yang lain-lain juga. Nah, kemudian hidup dalam pertobatan. Ya, artinya bertobat itu mau mengakui kesalahan, ya, merendahkan diri dan mau berubah. Nah, kalau bertobat itu berubah, kalau tidak berubah berarti tidak bertobat dong. Nah, contohnya adalah ketika kita melakukan kesalahan atau mungkin kamu nyebut nama temanmu dengan kurang baik gitu atau mengejek temanmu. Nah, kamu harus minta maaf. Kemudian misalnya teman kita berbuat salah kepada kita, terus teman kita minta maaf. Kita nggak maafin gitu. Itu nggak boleh, artinya kita yang nggak bertobat. Ya, artinya kalau kita salah, kita harus minta maaf dengan ikhlas dan tidak mau mengulanginya lagi. Kemudian kalau ada teman kita berbuat salah kepada kita harus mau memberikan maaf dengan tulus dan ikhlas. Hidup dalam damai dan kasih. Itu adalah contoh hidup dalam pertobatan, ya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini adalah pesannya, lawanlah iblis dengan tunduk dan taat kepada Tuhan, ya. Itu pesan firman hari ini. Baik, sekian pesan firman hari ini yang bisa teacher sampaikan. Kita kembali berdoa ya. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Bapa di surga, ajari kami semua untuk merendahkan diri kami, merendahkan hati kami.
Ajari kami untuk taat dan tunduk kepadamu. Ajari kami menghormati dan mentaati kedua orang tua kami. Ajari kami untuk menuruti perintah guru-guru kami. Ajari kami untuk menyayangi orang-orang di sekitar kami. Dan ajari kami untuk mau memaafkan dan mau meminta maaf kepada orang lain. Ajari kami Bapa untuk tidak menyakiti orang lain juga. Ajari kami juga untuk saling menghargai di antara sesama kami. Biarlah kami selalu tunduk dan taat kepadamu. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Okay, students, that's all for today. Thank you for your attention and God bless you.